Jadi kalau jabatan itu selesai saya di 20 September memang secara resminya, karena memang dulu dilantik juga 20 September tahun 2018. Sedikit langsung aja ya Bang, Ya. klarifikasi katanya mundur dari jabatan seperti apa Bang? Oh, itu sebagai persyaratan untuk kontestasi politik berikutnya. Jadi kalau jabatan itu selesai saya di 20 September memang secara resminya, karena memang dulu dilantik juga 20 September tahun 2018. Nah, kemarin sempat rame mundur tuh karena memang sebagai persyaratan ketika kita maju di kontestasi politik berikutnya, yaitu Pileg, itu memang harus ada persyaratan mundur. Ada beberapa kepala daerah seperti sahabat saya, Tesalika juga harus mundur meskipun jabatannya masih sampai Desember, sebagai syarat aja. Ini mau nyalek lagi? Insya Allah ya siap menjemput takdir yang lain dan terus semangat untuk membantu masyarakat. Tapi katanya sudah mulai open endorse lagi, seperti apa Bang mungkin? Ya, harus dimanfaatkan ya semaksimal mungkin. Pertama, kita punya follower yang ya nggak banyak tapi paling tidak bisa membantu UMKM. Kalau untuk UMKM Bandung Barat itu gratis. Kalau untuk yang produk-produk komersil ya itu komersil. Selama 5 tahun kan kita sebagai pejabat nggak boleh terima endorse karena ada unsur gratifikasi dan lain sebagainya. Sekarang sambil menunggu waktu ya kita manfaatkan juga. Katanya sendiri ngelihat Abang maju lagi nih, dukungannya seperti apa sih maksudnya? Ya tentu mendukung ya, karena kan kita juga merasakan betul kemarin kebermanfaatannya untuk masyarakat seperti apa. Jadi kedepannya kalau memang Tuhan memberikan jalan yang terbaik ya pasti kita akan mendukung selama memang itu bisa menjadi keberkahan juga untuk kita. Bang, ini kan maju pemilih lagi, banyak banget tahun ini artis-artis yang juga maju. Abang sendiri sebagai yang udah pernah maju dan mencicipi jabatan, seperti apa sih mungkin ada untuk teman-teman? Iya, pertama saya mengapresiasi teman-teman yang terjun ke politik, apalagi teman-teman yang masih produktif. Saya selama 17 tahun kemarin juga produktif, kemudian di politik meninggalkan dunia entertain, mau mengabdi kepada masyarakat, itu saya rasa harus kita apresiasi ya. Dan saya meyakini teman-teman yang sudah memutuskan ke politik tentu sudah mempelajari bagaimana tugasnya. Misalnya kalau ke eksekutif sebagai kepala daerah ya tugasnya menjalankan roda pemerintahan bla 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 kan gitu. Sebagai anggota legislatif kan ada fungsi pengawasan, budgeting, legislasi. Saya rasa teman-teman pasti punya bekal itu, dan saya meyakini teman-teman artis memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi, belajar kemudian beradaptasi. Kan hari ini kalau bicara anggota dewan legislatif, bagaimana bisa menampung aspirasi masyarakat, kemudian mewujudkan melalui ya program-program di kementerian. Saya rasa itu tidak sulit, dan saya mengapresiasi. Pesan saya semangat aja, pokoknya semangat. Memang tunjukkan bahwa itu passion yang dari hati, bukan karena tren. Karena kalau dari hati saya rasa intensitas turunnya juga banyak, mau turun mau apa, tapi kalau hanya tren ikut-ikutan ya banyak yang juga tidak berhasil. Jadi saya rasa harus menyiapkan sungguh-sungguh, dan saya mendukung sekali. Budget lagi nih Bang buat maju lagi seperti apa sih Bang? Banyak yang sampai jual mobil, jual tanah, teman-teman yang baru mau maju nih. Ya relatif ya. Ya sebuah ya politik itu butuh perjuangan. Ya, tidak bisa juga kosongan sama sekali. Jadi ada perjuangan yang harus dikorbankan, tapi untuk kepentingan yang lebih luas. Saya rasa kalau persoalan budgetnya ya relatif lah. Sambil mengisi waktu ya, sambil mengisi waktu, misalnya untuk kontestasi berikutnya, misalnya nanti kalau saya di Pileg kan Februari itu. Nah, sekarang masih ada waktu sambil nanti menunggu DCT misalnya untuk ya kembali lagi menerima tawaran talk show dan lain-lain. Ya sambil ke Jakarta nengok mertua di berapa lama sih Pilegnya lagi? Pileg Februari 2024. Cuman tahapan-tahapan Pileg itu Oktober itu sudah DCT. Nanti kalau memang
masuk dan ditetapkan, baru mulai kampanye lagi, sehingga waktu untuk hanya ngisi acara ini mungkin udah nggak bisa lagi fokus. Kalau sekarang mungkin masih ada waktu 1 bulan, ya ada tawaran untuk talk show, membagi pengalaman, membagi cerita, ya apa enggak. Kalau Kasanya sendiri semenjak kemarin jadi ibu PKK seperti apa sih Kak? Mungkin pas abang udah nggak menjabat lagi, ada rasa kangen dengan warga di sana atau seperti apa? Atau masih sering? Masih sih, jadi memang jabatan aku tuh lebih banyak dari bapak. Bapak tuh jabatannya hanya bupati. Jadi kalau aku tuh ex officio istri bupati juga lebih banyak, karena ada kebetulan di Keranasda, Bunda Paut dan lain sebagainya. Dan kegiatan istri ini tuh memang langsung terjun ke masyarakat. Jadi kita tidak lagi melewati birokrasi sama dulu desa dulu, tapi memang kita jadi kegiatan-kegiatan dan kebersamaan kita bersama dengan pengurus kabupaten kemarin selama 5 tahun terakhir memang sangat intens sekali gitu setiap hari, bahkan dari pagi sampai kadang-kadang sampai malam. Jadi kebersamaan itu yang rasanya memang dirindukan gitu. Terus kita memang udah bukan hanya bersama aja, tapi memang saling sayang, sudah menganggap keluarga dan lain sebagainya. Jadi memang rasa haru perpisahan kemarin itu yang akhirnya muncul karena memang kebersamaan kita yang ternyata harus selesai. Sebenarnya sempet baper juga nggak sih Kak? Nangis nggak sih abang pas kemarin pisah sama masyarakat? Jadi nangisnya tuh bukan karena nangis nggak lagi jadi bupati gitu ya, karena kehilangan jabatan enggak, tapi ya itu tadi karena kita kebersamaan, rutinitas gitu loh. Kita sudah terbiasa melakukan kegiatan sehari-hari secara bersama-sama, kita mencari solusi bersama-sama, kita turun ke masyarakat dengan tawa, canda, suka gitu ya. Jadi memang itu yang rasanya agak berat. Teamwork yang luar biasa, apalagi kan di era saya, kami kepala daerah angkatan COVID. Pada saat kami menjabat itu kan COVID melanda dunia, kemudian kita harus berjibaku menangani itu, mulai dari target vaksinasi, kemudian ekonomi, bagaimana ya pressure dari pusat untuk target vaksinasi harus selesai, bagaimana kita mencapai herd immunity masyarakat itu benar-benar pagi, siang, sore, malam itu kita bekerja. Karena pengalaman, karena pada waktu saya menjabat bupati itu ditegur Pak Presiden awal-awal PLT itu menggantikan bupati saya itu, kami dikumpulkan di Kuningan, capaian vaksinasi masih rendah, sehingga pulang dari situ betul-betul kami rapatkan sehingga target vaksinasi pelaksanaan vaksinasi itu saya buat pagi, siang, sore, malam. Nah, ketika itu berhasil, bahkan kita mendapatkan penghargaan dari Pak Jokowi, PPKM Award, rasanya meninggalkan teamwork yang luar biasa, baik itu Nakes, OPD yang lain, itu ya sedih karena kebersamaan aja gitu. Dapat cenderamata apa? Udah ada perpisahan atau belum sih? Sudah. Cenderamata apa sih? Batik ya, paling batik, batik. Makanan, Brilem gitu-gitu. Sederhana. Abang habis ini ada mau liburan bareng nggak sih kan? Habis Mau. Udah. Quality time anak-anak. untuk keluarga anak-anak. kemana bang? Mungkin ke luar Belum tahu negeri ya. masih direncanakan nih, masih dipertimbangkan. Pilihannya ada di luar, ada juga mungkin paling deket di Ancol, di Jepang. Tapi anak-anak biar requestnya PAD-nya kemana? Iya. di dalam negeri, nggak keluar. Anak-anak requestnya kemana sih bang? Ada Jepang. Anak-anak sih ini sih sebenarnya Ada ngikut Jepang kemarin. aja. Saya kira minta Jepang. Ikut aja kemana kita ajak, mereka pasti Syafir minta Amerika. Waduh, pokoknya kayak ya mereka asal nyebut aja kan, kadang Iya. dari YouTube ngeliat kita juga garuk-garuk ya, Disneyland, mikir apa, budgetnya gitu. berapa. Mereka asal nyebut. Tapi ini kan abang kan 5 tahun kemarin kan mungkin sibuk banget, jadi kayak membayar quality time lagi nggak sih dengan keluarga Iya. dan Iya, saya sudah mulai ngantar sekolah pagi, bangun, mungkin kemudian antar jemput sekolah gantian, kadang bareng-bareng. Jadi memang kita sepakat untuk waktu lebih banyak untuk anak selama kita masih masa tunggu ini untuk kontestasi berikutnya. Tapi Bintang kan udah remaja ya bang, udah musik, mungkin perkembangan seperti apa sih bang dengan anak remaja Iya. dan ada Waktunya anak saya mendampingi, waktunya saya ngajak ngobrol dia, makanya sekarang udah mulai nanya-nanya, terus ya Lagi kadang-kadang puber. Iya, lagi- bercandain gitu. Ada yang diincer nggak gitu-gitulah pokoknya. Karena kan dia udah mau masuk SMA nih, kelas 3 SMP, dan tingginya udah di atas saya, jadi udah mulai memposisikan diri sebagai sahabat bagi anak gitu, supaya dia juga terbuka kalau ada permasalahan di sekolah dan lain-lain. Terakhir Kasanya sendiri dengan Bintang seperti apa sih? Jadi teman kan udah masa puber juga ya, pasti dia butuh teman curhat juga atau seperti apa?
Kalau curhat memang pasti ya gitu, memang kita selalu posisikan diri bagaimana anaknya harus cerita gitu, jangan sampai dia malah ceritanya dengan orang lain justru membawa pada rumus hal yang enggak. Jadi memang ya pasti ada posisi saya tetap sebagai ibu yang cerewet di rumah gitu ya, makan lah terkait dengan waktu istirahat dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana caranya dia nyaman ketika cerita sama kita, tidak ada intervensi untuk nggak begini nggak begitu gitu, udah lebih santai sih sekarang. Pola komunikasi kita udah nggak kayak ke anak-anak dulu gitu, nggak kayak ke adik-adiknya yang memang masih harus dicerewetin karena mungkin kan memang udah kedewasaannya udah beda ya. Jadi memang alhamdulillah. Cukup ya. Sip. Cukup ya. Hati tuh, Mas Bang.